Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Filipi 2, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Janganlah berbuat apa-apa dengan persaingan atau kesombongan, tetapi hendaklah dengan rendah hati masing-masing, menilai saudaranya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Saudaraku, sikap rendah hati adalah salah satu karakteristik penting dalam kehidupan Kristen. Meskipun sikap rendah hati seringkali terlupakan atau diabaikan dalam dunia yang kompetitif ini, Allah menginginkan kita sebagai umat-Nya untuk hidup dalam rendah hati, mengikuti teladan Yesus Kristus sendiri. Bersikap rendah hati berarti kita memiliki pemahaman yang tepat tentang diri kita sendiri, dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan perhatian yang tulus. Ketika kita bersikap rendah hati, kita tidak mencari pengakuan atau keunggulan pribadi, tetapi kita mengutamakan kepentingan orang lain. Kita tidak menilai orang lain berdasarkan status, jabatan, atau kekayaan mereka, tetapi kita menghargai mereka sebagai anak-anak Allah yang berharga. Salah satu ilustrasi yang dapat kita gunakan adalah kisah Yesus mencuci kaki para murid-Nya sebelum makan malam terakhirnya sebelum disalibkan. Pada saat itu, tugas mencuci kaki adalah pekerjaan yang dianggap rendah dan hanya dilakukan oleh hamba. Tetapi Yesus, sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, mengambil tugas itu sendiri dan memberikan contoh sikap rendah hati kepada murid-murid-Nya. Ia ingin menunjukkan betapa pentingnya sikap rendah hati dan pelayanan tanpa pamrih dalam kehidupan Kristen. Ketika Yesus mencuci kaki para murid-Nya, Ia mengajar kita bahwa kita harus siap untuk melayani sesama tanpa memandang rendah pekerjaan atau status seseorang. Sikap rendah hati Yesus adalah teladan bagi kita untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan rendah hati, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Saudaraku, bayangkan ada seorang pemimpin gereja yang sangat disegani oleh jemaat-Nya. Ia memiliki banyak pengikut dan sering menjadi pembicara dalam konferensi-konferensi gerejawi. Suatu hari, di tengah pertemuan jemaat, ia memutuskan untuk menyisihkan waktunya dan membersihkan gereja secara bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, mengambil sapu, dan dengan rendah hati membersihkan lantai gereja yang kotor. Tindakan pemimpin gereja ini mencerminkan sikap rendah hati. Meskipun ia memiliki jabatan yang tinggi dan pengikut yang banyak, ia memilih untuk merendahkan diri dan melayani dengan tulus. Tindakannya ini tidak hanya memperlihatkan kepedulian terhadap gereja dan anggota jemaat, tetapi juga menjadi contoh bagi mereka tentang pentingnya sikap rendah hati dalam mengikuti Yesus. Ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli berada di posisi apapun dalam hidup,
kita selalu dapat menunjukkan sikap rendah hati. Ketika kita bersedia melayani tanpa pamrih, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, kita menjadi saksi hidup akan kebaikan dan kasih Allah dalam dunia ini. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bersikap rendah hati dengan memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, mengakui bahwa kita tidak sempurna dan belajar untuk menerima kritik dengan rendah hati. Yang kedua, menghormati dan mendengarkan pandangan orang lain, meskipun kita tidak sependapat dengan mereka. Yang ketiga, melayani dan membantu orang lain dengan tulus, tanpa pamrih. Yang keempat, mengakui bahwa semua yang kita miliki, baik itu bakat, keterampilan, atau harta, adalah karunia dari Allah, dan kita harus menggunakannya untuk kemuliaannya dan pelayanan kepada sesama. Sikap rendah hati adalah sikap yang mengubah kehidupan, dan membangun hubungan yang sehat dengan Allah dan sesama. Ketika kita bersikap rendah hati, kita mengikuti teladan Kristus, dan memuliakan namanya dalam segala hal. Saudaraku, ketika kita mengakhiri renungan ini tentang bersikap rendah hati menurut Kristen, penting bagi kita untuk menyadari bahwa sikap rendah hati bukanlah tindakan sekali-kali, tetapi merupakan gaya hidup yang berkelanjutan. Allah memanggil kita untuk hidup dalam rendah hati setiap hari, mengutamakan kepentingan orang lain, dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Dalam dunia yang seringkali didominasi oleh kepentingan diri sendiri, sikap rendah hati adalah cahaya yang menyinari kegelapan. Ketika kita bersikap rendah hati, kita menjadi perpanjangan kasih dan kemurahan hati Tuhan kepada dunia ini. Sikap rendah hati membawa persatuan, kerendahan hati, dan pelayanan yang tulus. Marilah kita menanamkan sikap rendah hati dalam hidup kita sehari-hari, dengan menerima diri kita yang tidak sempurna, melayani orang lain dengan sukacita, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai nilai dan martabat setiap individu. Melalui sikap rendah hati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah dan sesama, serta menghormati panggilannya untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Semoga renungan ini mengilhami dan mengingatkan kita untuk selalu mengejar sikap rendah hati dalam segala aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk hidup dengan rendah hati, menjadikan kita alat bagi kemuliaannya dalam dunia ini. Amin. Saudaraku, sebelum mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas teladan kasih-Mu yang sempurna melalui Yesus Kristus. Bantulah kami untuk hidup dalam sikap rendah hati, menghargai dan melayani sesama dengan tulus. Ajarkan kami untuk tidak mencari pengakuan atau keunggulan pribadi, tetapi untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya sikap rendah hati kami menjadi terang bagi dunia ini, sehingga orang-orang dapat melihat dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.